3 mega proyek Jokowi di akhir masa jabatannya. Dalam hampir 1 dekade masa kepemimpinannya, Presiden Joko Widodo telah memimpin berbagai proyek infrastruktur besar yang bertujuan untuk memperkuat ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di akhir masa jabatannya, 3 mega proyek besar yang masih berjalan atau hampir selesai akan menjadi warisan penting bagi Indonesia. Dalam video ini kita akan membahas 3 proyek besar Jokowi di akhir masa kepemimpinannya. Jadi siapkan diri kalian karena kita akan menuju pada kajian di luar batas nalar manusia. Jokowi dan proyek megah. Joko Widodo atau yang lebih akrab dikenal dengan Jokowi telah menjadikan infrastruktur sebagai prioritas utama pemerintahannya sejak ia pertama kali menjabat pada tahun 2014. Menurut Jokowi, pembangunan infrastruktur merupakan kunci untuk menghubungkan berbagai wilayah di Indonesia, menciptakan lapangan kerja dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dalam 2 periode kepemimpinannya, kita telah menyaksikan kelahiran jalan tol, bandara, pelabuhan, dan juga rel kereta api yang mengubah wajah transportasi nasional. Dalam 10 tahun terakhir, lebih dari 2.000 km jalan tol telah dibangun. Selain itu, juga ada 15 bandara baru nih yang diresmikan. Dan 24 pelabuhan modern dibangun untuk memperlancar arus barang dan meningkatkan konektivitas antar pulau. Namun, di penghujung masa jabatannya, terdapat 3 proyek besar yang akan meninggalkan jejak sejarah yang mencerminkan ambisi Jokowi untuk membawa Indonesia ke level pembangunan yang lebih tinggi. Proyek pertama, ada Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN. Salah satu proyek terbesar yang tengah berjalan di masa akhir jabatan Jokowi adalah pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN yang terletak di Kalimantan Timur. Proyek ini bukan hanya memindahkan pusat administrasi negara dari Jakarta saja, melainkan juga menciptakan kota baru yang digadang-gadang menjadi pusat inovasi dan juga keberlanjutan. Dengan luas area sekitar 256.000 hektar, IKN Nusantara ini direncanakan menjadi kota pintar dan hijau yang menggunakan energi terbarukan, mengedepankan tata kota yang modern dan memastikan kelestarian lingkungan. Salah satu visi utama proyek ini adalah menjadikan Nusantara sebagai simbol kebangkitan Indonesia yang ramah lingkungan dan juga berkelanjutan. Meskipun menghadapi berbagai tantangan termasuk pendanaan dan resistensi politik, pembangunan IKN telah memasuki fase konstruksi yang signifikan. Jalan utama menuju lokasi sudah dibangun, dan berbagai infrastruktur dasar seperti fasilitas air bersih dan jaringan listrik itu juga sedang dikembangkan di sana. Menarik bukan? Proyek ini diperkirakan akan menelan biaya sekitar 500 triliun rupiah dengan tahap pertama yang ditargetkan selesai pada tahun 2024. Nusantara tidak hanya akan menjadi pusat pemerintahan nih, tetapi juga diharapkan menjadi magnet bagi investor internasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kalimantan. Proyek kedua yang tidak kalah penting adalah Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau yang dikenal dengan KCIC. Proyek ini merupakan proyek kereta cepat pertama di Indonesia dan menjadi salah satu terobosan transportasi massal yang diharapkan mampu mempercepat konektivitas antar kota besar. Dengan kecepatan hingga 350 km per jam, kereta ini akan menghubungkan Jakarta dan Bandung hanya dalam waktu 40 menit. Jauh lebih cepat dibandingkan waktu tempuh biasa yang memakan 3 jam atau lebih menggunakan kendaraan pribadi. Proyek ini telah menghadapi beberapa hambatan teknis dan pendanaan. Namun pekerjaan konstruksi terus berjalan. Dengan panjang jalur 142 km, proyek ini melibatkan teknologi tinggi dan tenaga ahli dari Indonesia dan juga Tiongkok. Proyek ini juga menjadi bagian dari inisiatif Belt and Road yang mempererat kerjasama ekonomi antara Indonesia dan juga Cina. KCIC diproyeksikan mampu mengurangi kepadatan lalu lintas antara Jakarta dan Bandung, sekaligus membuka peluang ekonomi baru di sepanjang jalur kereta. Proyek ini juga diharapkan mengurangi emisi
emisi karbon dengan mengalihkan sebagian besar transportasi darat ke jalur rel yang lebih efisien. Dengan biaya sekitar 86 triliun rupiah, kereta cepat ini akan menjadi salah satu tonggak sejarah dalam sistem transportasi Indonesia dan membuka babak baru nih dalam pembangunan infrastruktur. Proyek ketiga ada Tol Trans Sumatera. Proyek ketiga yang menjadi andalan Jokowi di akhir masa jabatannya adalah pembangunan Tol Trans Sumatera. Tol ini adalah jaringan jalan bebas hambatan yang membentang lebih dari 2.700 km dari ujung utara hingga ujung selatan Pulau Sumatera. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan mempercepat distribusi barang serta jasa di pulau terbesar kedua di Indonesia. Sebelumnya, Sumatera menghadapi tantangan transportasi yang sulit akibat kondisi jalan yang tidak memadai dan jarak antar kota yang juga jauh. Jalan tol ini merupakan bagian dari rencana besar Jokowi untuk memperkuat infrastruktur di luar Pulau Jawa. Selain mempersingkat waktu tempuh antara kota-kota besar di Sumatera, proyek ini juga membuka akses ke daerah-daerah yang sebelumnya sulit dijangkau, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Seiring dengan rampungnya beberapa seksi jalan tol ini, aktivitas ekonomi di Sumatera mulai berkembang pesat. Sektor logistik dan perdagangan menjadi lebih efisien dan banyak investor mulai melirik potensi besar Sumatera untuk pengembangan industri, agribisnis dan juga pariwisata. Dengan total investasi yang mencapai 476 triliun rupiah, Tol Trans Sumatera diproyeksikan selesai sepenuhnya pada tahun 2024. Proyek ini akan menjadi salah satu jalan tol terpanjang di Asia Tenggara dan diharapkan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera. Pelajaran yang bisa diambil dari ketiga proyek besar ini, kita bisa melihat bagaimana visi Jokowi terhadap pembangunan infrastruktur membawa dampak jangka panjang bagi Indonesia. Setiap proyek memiliki tujuan yang jelas, meningkatkan konektivitas, menciptakan lapangan kerja, dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah. Salah satu pelajaran terbesar yang bisa kita ambil adalah pentingnya perencanaan jangka panjang dan komitmen yang kuat terhadap pembangunan, meskipun menghadapi berbagai tantangan, baik teknis maupun pendanaan. Jokowi telah menunjukkan bahwa proyek besar seperti ini memerlukan tekad yang kuat dan koordinasi yang baik antara pemerintah, investor, dan juga masyarakat. IKN Nusantara, KCIC, dan Tol Sumatera adalah bukti bahwa dengan visi yang tepat dan eksekusi yang baik, Indonesia bisa bersaing di kancah global. Di akhir masa jabatannya, Jokowi akan meninggalkan warisan infrastruktur yang tidak hanya bermanfaat untuk generasi sekarang, tetapi juga untuk masa depan Indonesia. Jadi gimana nih menurut kalian? Proyek besar Jokowi apa yang menurut kalian sangat istimewa? Tulis pendapat Anda di kolom komentar ya. Kalau gitu, terima kasih karena telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan salam perkasa!